miliar. Merampas, disebutkan dalam bahasa Arab ghanimah. Jadi Muhammad itu memang seorang, nanti kalau saya ngomong penistaan agama, artinya dia melakukan penjarahan. Dan karena itulah dia menjadi orang kaya raya. Dia menjadi seorang miliarder dari merampas. Perhatikan. Oke, udah, lalu perhatikan. Ya. Penutup. Saya tunjukkan satu hadis sama kalian. Makasih, perhatikan makasih. Ya. Ini suka saya tunjukkan satu hadis sama kalian. Saya balikkan kamera saya. Jangan kabur Edis ya. Janji Edis jangan kabur ya. Perhatikan, makanya saya bilang umat muslim itu memang mereka itu membuat sosok Muhammad yang fiksi dan mereka itu menghalu tentang Muhammad. Perhatikan. Sahih Al-Bukhari 2700. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dari Aisyah, istri Muhammad berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga 30 syah gandum dan berkata, Yala telah bercerita kepada kami baju perang yang terbuat dari besi, dan berkata Maulah telah bercerita kepada kami, telah bercerita beliau menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi. Perhatikan. Udah ya. Kalau kita baca, sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Perhatikan. Tadi, makanya saya bilang, kenapa Wafi itu berkata begini? Loh, kamu membawa-bawa Al-Quran. Sementara Muhammad yang membawa-bawa Al-Quran, kamu salah-salahkan. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Islam. Al-Quran itu tidak menyebutkan Muhammad banyak-banyak. Al-Quran itu hanya menyebutkan Muhammad itu 4 kali. Tetapi orang Islam mengarang sosok Muhammad. Umat Islam itu membuat tokoh Muhammad yang di luar Al-Quran. Yang diceritakan dia itu menjadi miliarder, dapat 20 miliar. Kemudian dia untuk makan saja dia harus menggadai. Kan ini kepanjangan deh. Total 20 menit kamu. 20 menit loh Edis. Udah Ustadz gantian, jangan kabur. 20 menit dia aja ngibul gitu. Iya, kalian kan 4 orang. Kalian kan 4 orang. Tadi yang ngomong cuma saya loh. Ya udahlah, mereka udah nggak tahan dengan kebenaran. Ya udah, kalian ngomonglah. Kalian udah nggak tahan dengan kebenaran yang saya sampaikan. Sudah 20 menit sendirian loh. Iya, aku Ustadz, Masya Allah. Dan tadi ngobrolnya cuma saya sama Edis. Iya, ini aku nih, Edis jangan kabur ya. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik, aku nggak sampai 10 menit ya. Pertama aku mengucapkan terima kasih kepada Edis. Aku sampaikan salut dengan Edis, kenapa? Setiap narasi yang ditampilkan selalu menguntungkan umat Islam. Pertama, Edis sudah mengajarkan kepada Kristen bahwa penyalipan karya iblis. Terima kasih banyak Edis. Hanya Tuhan, dan poligami itu ada di Kristen. Kemudian Yesus hanyalah hamba di dunia. Kemudian Yesus tidak setara dengan Bapa. Itu aku berterima kasih dulu sama Edis. Aku support Edis. Tolong biayai ya orang Kristen ya, atas kebaikan Edis telah menghimbau ajaran Islam kepada orang Kristen dan menghancurkan Kristen dari dalam. Itu aku support Edis dulu. Pertama aku udah bilang sama Rudy Yohanes, aku bela kau ya. Yang kedua kita masuk ke narasi Edis. Oke, Edis jangan terganggu. Edis jangan gitu. Aku tadi nggak ada ngomong. Nah, tetapi Edis ini cerdas. Aku yakin Edis ini adalah lebih cerdas daripada Yesus. Edis bilang apa? Aku tidak mau miskin, aku manage keuangan. Inilah lebih bodoh Yesus daripada Edis. Yesus miskin. Menghujamkan. Kata siapa? Ini. Kata ini makanya diskusi itu jadi begini. Ini tanin. Jangan kayak gitu. Ini Matthew Henry yang tafsir. Menurut tafsir Matthew Henry, Filipi pasal 2 nomor 6, ya, penafsiran Matthew Henry, singkat ini Matthew Henry yang bilang bahwa Yesus itu bahkan punya bantal aja enggak. Kan kau yang tadi bilang tidak punya lubang. Sedangkan burung aja lebih punya lubang. Yesus nggak punya lubang buat tidur. Artinya Yesus ini miskinnya nauzubillah min dzalik ya. Makanya diskusi gitu. Sama Ripa itu akhirnya jadi hujat-hujatan karena mulutnya seperti ini. Ada ini loh. Kita diskusi baik-baik. Tapi dia membuat diskusi. Jangan ganggu. Kalau Ripa, kalau kamu mau mode barbar. Diganggu, Ustaz. Pengen mode barbar. Ustaz. Loh. Aku tadi nggak ganggu loh, Ustaz.
Ini Gantian artinya lah, Des. Mode barbar Yesus dia. dibesarkan Panas. secara Panas. diganggu, Panas. panas. Yesus dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap bapak. Ini baru mungkin dia kerja ya. Dia malas dis karena nggak pernah kerja seumur hidup. Kau cari dalilnya dia pernah kerja. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat hina, rendah, miskin. Ya, selamat malam. Suara saya ada nggak? Ada ya? Ada. Ya, Ivander. Ada. Kalau naik udah nonton aja di bawah lah. Nonton aja di bawah teman-teman kalau nggak ada suaranya ya. Nonton aja di bawah kalau mau naik. Kalian boleh nanggapin yang Islam ya. Boleh nanggapin kalau yang Islam. Kalau nggak ada suaranya di bawah aja. Ya salam kakaknya. Jangan ganggu-ganggu orang lagi nonton bareng nih sambil ngopi nih. Kata Matu Henry. Dan yang selanjutnya adalah yang tokoh mitos itu Tuhanmu. Kenapa? Karena menurut profesor ilmu perpustakaan di Universitas Uni, kalau saya bukan panggil Uni ya, nenek IPA, nenek IP. Kalau diskusi nggak menghujat nggak bisa dia, nggak bisa. dan penulis artikel Biblika Arkeologi menurut CNBC bahwa ternyata Lauren Mikitio mengatakan Tuhan kau itu tidak pernah ada secara arkeologis. Ia mengatakan tidak ada bukti fisik atau arkeologis berarti Isa soal nggak pernah ada. keberadaan Yesus. Berarti Isa nggak pernah ada. Betul, dia tokoh teologi sama seperti Bisa nggak pernah ada itu ya. Bayangin Islam dengar toh ya, Isa nggak pernah ada. Itu kata siapa? Kata si IPA. Bayangin tuh, berarti bukan tokoh nyata dia. Oh nih, beda. Jangan ganggu. Makanya lu. umat muslim ini Jangan capek ganggu. membuktikan Yesus Jangan tidak ganggu. pernah ada. Artinya, Lo kok ganggu? artinya anak Kok Maryam ganggu? itu fiktif. Kok ganggu? Kok panik? Enggak, artinya perhatikan anak aja, Maryam tokoh. Des. Kita simpulkan Aduh, dong. kok panik? Aduh, Enggak, kita simpulkan. Kan lu lebih, Nggak aduh kok kondusif. ganggu? Sabar. Bentar. Dua-duanya saya mute dulu ya. Des, jangan panik dulu. Tadi kan kita memperhatikan. Kau silakan jawab nanti setelah waktu kau gitu. Lah, iya kondusif lah kayak tadi. Kenapa kau panik duluan gitu? Uniripa belum selesai ngomong, perhatikan lalu bisa kau jawab. Oke, lanjut Udah lah. belum Dis? Tenang ya Dis. Tenang ya Dis ya. Edis tenang ya Dek. Edis jangan marah-marah sama Uni Dek ya. Nah, Saya kalau ambil Edis air minum bilang, dulu ya. Saya ambil air minum Edis dulu. kabur. Jangan Nggak, pergi. ambil air Dis. minum. Saya masih di sini. Tapi dengar Ambil air nggak? minum. Dengar Bunda dengar. bicara nggak nak? Bunda dengar nggak bicara? Oke. Yang selanjutnya adalah ketika Edis mengatakan bahwa Nabi Muhammad kaya karena harta rampasan, Dis. Yang namanya kalau orang kalah perang ya hartanya diambil. Yang kurang ajar itu adalah kalau Tuhan minta bagian perawan, Edis. Itu baru biadab, Dis. Kau tengok nih. Mengenai hasil jarahan, Dis. Ini Tuhan Bapak Tuhanmu loh, Dis. Mengenai hasil jarahan, ini kok Tuhan dan engkau harus mengkhususkan upeti bagi Tuhan. Dis, ini Tuhanmu kayak pemimpin kartel bagi-bagi harta rampasan, Dis. Tuh setan lo kagak pot. Sih. Allah Ternyata upeti. Nih. macet ya. Ayo teman-teman Islam, kalian naik bisa bantah ya, tapi jangan ngamuk-ngamuk yang Islam. Ayo, coba kalian sanggup nggak? Bentar, lagi loading dari sananya. Ayo nih yang nggak tahu mana nih, naik coba. Punya pengetahuan nggak lo? Gue yakin orang Islam pada banyak yang nggak tahu lah, ya. Banyak yang nggak tahunya. Ngechat aja panjang-panjang. Bentar ya. Ya kami kan mak-mak
epilepsi nih Dis ya nih VT-nya mati. epilepsi Dis selain penyakit mental kondisi lain yang berpotensi menyebabkan halusinasi adalah epilepsi. Ternyata Paulus itu menurut jurnal Yang diceritain dari Tuhan ke Yesus ke Paulus, lihat saking kagak fokusnya. Ya siapa nih? Islam Kristen. Saya nggak panjang lebar ya. 2 atau 3 kali nggak ada suaranya saya turunin, bahkan saya blok. Sekali lagi, Islam Kristen. Oke, ganti akun ya kalau mau nonton lagi ya. Islam. Islam. Apa? Islam ya, apa yang mau ditanggapin? Islam. Iya, yang mau ditanggapin apa? Oh, Yesus itu Apa? punya Tuhan tidak ya? Yesus, ya Yesus yang mana yang lo sebut? Yang di Alkitab. Ya, yang di Alkitab Yesus kemanusiaannya ya pasti punya Tuhan. Apalagi? Jadi Tuhan kamu punya Tuhan begitu ya? Tadi dengar gak jawaban gua apa coba? Jawaban gua Berarti apa? kamu menyembah Tuhan yang punya Tuhan begitu? Jawaban gua apa coba? Coba dengar jawaban gua tadi apa? Iya, menyembah Tuhan. Jawaban gua Tuhan. apa tadi? Jawaban gua apa? Jawaban gua apa tentang pertanyaan Iya, lu? kemanusiaannya itu kan asumsi sendiri. Nggak ada itu kemanusiaan. Oke. Artinya lu percaya Yesus Tuhan? Lu percaya Yesus itu Tuhan? Jawab. Artinya lo sebagai Islam Ya, percaya tidak Yesus itu adalah Tuhan? Betul? Tidaklah. Tadi gue jawab kemanusiaannya punya Tuhan, lo protes lagi, itu asumsi. Sekarang kalau asumsi, apakah Yesus itu Tuhan menurut Islam? Coba di mana kata kemanusiaan di Alkitab, ada enggak? Yesus yang lo percaya manusia atau bukan? Kata Yesus yang lo Manusia. percaya itu manusia atau bukan? manusia. Jawab. Manusia. Kalau manusia punya Tuhan nggak? Iya, manusia. Ya sudah, apalagi? Ya punya, berarti Yesus bukan Tuhan gitu. Yesus manusia sekaligus Yesus adalah Tuhan. Makanya umat Islam Dari mana kagak bisa sekaligus ngerti. begitu? Dari mana? Dari mana bisa sekaligus begitu? Jelas, firman menjadi manusia. Dengerin, ini kan mau dijawab ya. Firman yang hakikatnya Allah menjadi manusia. Islam sampai kiamat pun kagak bakalan ngerti. Paham gak? Ngapain firman jadi Oke, manusia udah begitu? satu pertanyaan. Sekarang udah cukup. Oke, sekarang gue tanya, kan kalau bilang nggak bisa begitu ya, kok bisa begitu? Dan sekarang gue tanya, Muhammad itu suaminya Aisyah atau ayahnya Fatimah? Ya, dua-duanya. Kok bisa begitu? Ya, kenapa nggak bisa? Nah, kalau Muhammad aja bisa, kenapa Tuhan nggak bisa? Karena Tuhan itu tidak mungkin rangkap jabatan. Tuhan itu kagak mungkin rangkap jabatan, artinya kagak maha kuasa. Tidak ada kaitannya dengan maha kuasa rangkap jabatan itu. Udah, Rawedeng udah turun aja Rawedeng. Pakai ini aja kak. Oh, sudah nyerah ya. Manusia Muhammad boleh rangkap Sudah nyerah. jabatan, tapi Tuhan nggak boleh. Dari mana lo ajaran dari mana? Dari Ya, mana ajaran Rawedeng? Jadi maha kuasa adalah Muhammad bukannya Allah. Pantas ya Islam jungkir balik.
ilmiah ini dia adalah epilepsi nih. Epilepsi diajukan sebagai hipotesa yang paling mungkin. Nah, lalu gini, Dis, tadi aku tatap mataku ya. Saya jawab ya. Giliran Muhammad bisa rangkap jabatan, giliran Tuhan nggak bisa. Bayangin, meremehkan Allahnya dia. Oke, Naparen, halo. Iya bang, Pak? tadi sedikit tip Oke, layar. ada suaranya saya turunin Pak langsung. Hah? Tadi tap layar, ternyata terpencet permintaan, rupanya ternaik saya. Oh, Turunkan aja bang. oke. Bapak Islam Kristen. Listen bang. Oh, turunkan, nggak mau diskusi. Ya? Turunkan. Oke. Manusia boleh rangkap jabatan, Tuhan nggak boleh. Itu kata Rawedeng ya. Sungguh nekat yang nyata. Tuhan nggak boleh rangkap jabatan loh. Kau malah apa nih nggak jelas ya, lo nya yang kagak jelas, Saiful. Lo nya nggak jelas, ngechatnya nggak jelas, naik. Oke, kita lanjut ya. Ya aku ini kalau diskusi yang mau mengucapkan terima kasih pada diri dulu ya. Ntar aku pindahkan ke wajahku dulu ya. Jadi gini loh Dis ya. Nih dengarkan Bunda Gembala nih nak ya, dengar anak Bunda ya. Aku jujur terima kasih sama kau Dis. Kau membandingkan Nabi Muhammad dengan Yesus kan Dis. Nah sini kita tunjukkan perbandingannya. Ini maaf sedikit ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Yesus itu teman-teman kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, aku sepakat dengan Edis. Pertama adalah ini nih datanya ya. Kalau Nabi Muhammad bermuka masam saja sama orang buta loh Dis. Artinya kau tahu nggak Dis? Dia orang buta itu tidak akan tersinggung sama Nabi Muhammad karena dia nggak tahu Nabi Muhammad tuh bermuka masam. Sedangkan bermuka masam saja sama orang buta dilarang sama Allah Dis. Betapa tingginya moral Nabi Muhammad ini. Dan tidak semua kesalahan itu berdosa Dis. Contoh aku salah pakai baju kau pikir berdosa. Yang namanya manusia tempat salah lah. Yang nggak boleh salah itu Tuhan. Yang kurang ajarnya lagi Tuhannya si Edis ini bukan salah Dis tapi kurang ajar. Masa di PHP-nya orang mau mati Dis? Apa kata Tuhanmu kepada orang yang disalib? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ini kalau aku jadi orang yang mau mati ya, aku tampar ini. Udah tau kita udah ngos-ngosan. Apa kata orang ini bilang? Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tahu-tahu hari itu dia mati Dis. Masuk neraka, masuk alam maut 3 hari baru bangkit, 40 hari baru ke surga. Di PHP-nya orang ini Dis. Ini kalau dalam aku Dis ya, kalau ada laki-laki sama aku, Adinda hari ini juga aku ke mall dengan kau. Tahu-tahu dia tidur di kamar 3 hari, habis itu 40 hari baru diajaknya aku ke mall. Ku tendang kepalanya Dis, kurang ajar kau mem-PHP aku. Ini dia mem-PHP orang udah mau mati Dis. Sama kayak mem-PHP nenek-nenek nih Dis. Nabi Muhammad sedangkan bermuka masam saja sama orang buta, dilarang sama Allah, ditegur sama Allah, dianggap sebuah kesalahan. Ini Tuhan loh Dis. Sudahlah mem-PHP orang mau mati Dis. Artinya secara nggak langsung nenek IP itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Secara nggak langsung IPA percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kalian dengar tadi barusan ya, ini Tuhan loh. Artinya dipercaya nggak Yesus itu Tuhan? Percaya teman-teman. Yang paling biadabnya lagi Dis, maaf ya Dis ya, aku nggak suka ditipu soalnya. Bagi aku penipu terang-terangan ini biadab menurut aku. Paling jahatnya kali Tuhan kau Edis. Apa kata dia di sini? Ya, diajarkannya orang Kristen membenci, makanya kau tinggalkan ibu bapakmu karena kau diajarkan Banyak meninggalkan yang keluarga namanya demi menginjili. Bahkan kau kaya-kaya sendiri. Banyak. Sama seperti Yesus ketika ke surga nggak bawa ibunya. Kau ke Amerika enak-enak kau di sana ya Dis ya. 6 miliar duit kau. Mama kau ada nggak kau kirimi duit? Rudi anak Batak minjam duit sama kau. Kau pertanyakan kapan kau bayar, kayak mana cara bayarnya. Macam mana kau mau meninggalkan pekerjaan? Kau rentenir itu kan bisa dilakukan di mana saja. Kau tengok ini, apa kata Yesusmu ya?
Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku, Dis. Bahkan Tuhanmu, Dis. Dan perikop ini dikarang oleh LAI mengatakan bahwa itu artinya kalian harus meninggalkan keluarga. Makanya kau tinggalkan mama bapakmu dan keluargamu kan, Dis? Memang Yesus, kalau ikut ajaran Yesus, bercerai-berai kita sekeluarga. Buktinya si Kudus TV lah di Amerika. Sakit Dan hati, bahkan Rifan. teman-teman, Sakit si hati, Edis Pak. ini, saya Sipe, dilaporkan sama si sakit Dosmek. Saya menghadapi penyidik. Saya bilang sama penyidik, kenapa aku menghujat? Karena Anda mengatakan Tritunggal 1 batang 2 telur. Itu bukan aku yang bilang, Pak JJ yang bilang. Mana videonya aku tunjukkan. Aku malah bercengkrama dengan penyidik. Makan kue aku sama penyidik. Bahkan kata penyidik, 2 Kristen penyidiknya, 1 Islam. Makanlah Bu, kue kakak makanlah. Aku makan. Artinya, setan dalam lubang hidungku, Dis, lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam lubang hidung kau. Setan dalam lubang hidungku ini lebih berani menghadapi penyidik daripada Tuhan dalam ladang diri kau itu. Kabur ke luar negeri, dibawanya kau kabur sama Tuhan kau, Dis. Kenapa? Tuhan kau ketika lahir ke dunia menghadapi Romawi saja. Bunda lagi Gini teman-teman ya, kalau buat si Ipa, tersenyum itu sangat menyiksa loh. Tersenyum sangat menyiksa si Ipa. Udah kasihan. Iya, nggak apa-apa. Saya Tuhan, menikmati kamu kejang-kejang. iya. kok. Oh, Tuhan dalam diri Edis, teman-teman, itu ketakutan melihat penyidik karena dulu dia trauma pernah dihantam hansip Romawi. Sementara setan dalam lubang hidungku berani menghadapi penyidik. Ku bilang sama penyidik yang kurang ajar itu si Dosma ini, Bu. Karena videoku dipotong lalu aku di-framing. Ini hamba Allah nih, Dis, perempuan mama-mama 2 anak nih, Dis, lebeu. Dis, ini mama-mama. Kau jantan, Dis. Seorang rentenir yang punya uang banyak kok kabur ke luar negeri. Inilah bukti kalau Yesus itu di bawah aku. Rasa keberanian aku lebih kuat daripada Yesus. Kenapa? Yesus itu, ya teman-teman, kata Edis kan penyalipan Jangan adalah tinggi-tinggi karya halunya. iblis. Halunya jangan tinggi-tinggi, Ripa. Lah Nanti buktinya kan jatuh. fakta. Jangan ganggu aku. Teman-teman dengarkan Halunya Edis enggak, saya hanya mengingatkan. Halunya jangan tinggi-tinggi. Edis yang epilepsi itu Paulus, bukan nabiku, bukan aku. Edis terima kasih banyak telah mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Dan ternyata Yesus tunduk patuh kepada penyalipan yang adalah karya iblis. Kata Edis, kalau kita tunduk dan patuh kepada seseorang, maka kita menuhankan orang itu. Maka ketika Yesus tunduk dan patuh kepada iblis, Edis berkata, Yesus menuhankan iblis. Udah, Karena Islam aku tidak naik, dapat berbuat Islam. apa-apa dari diriku sendiri. Baik, Dia jangan ngecat-ngecat biarkanlah cawan Islam, ini dilarang berlalu, ngecat di melainkan sini. semua kehendak Bapa Ya. yang di surga. Ternyata penyalipan. Islam dilarang ngecat di sini. Islam naik. Moderator, kalau Islam yang ngecat bisuin aja. Dilarang ngecat ya. Jangan berbuat dosa lagi di sini. Ya iblis. Yohanes 8:37 bahwa yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. bikin itu. Yesus tunduk kepada keinginan iblis yang ingin menyalibkan dia, bahkan disupport Tolong, oleh Bapa. Pak Ipeng. Dipati oleh Bapa keinginan iblis. Maka ketika Yesus tunduk kepada iblis, kata Edis, kalau kita tunduk kepada sesuatu, kita menuhankan sesuatu. Maka secara tidak langsung Edis sudah berfirman bahwasanya Yesus menuhankan iblis. Nah, lanjut Edis. Edis jangan kejang lah. Edis jangan nangis. Sini aja dulu. Enggak, saya Dan cuma ketawa Edis, aja ngeliatin kamu Edis, kejang. aku nggak gitu. nyampe 10 menit. Edis ditanya Ustadz Wafi. Edis, siapa yang memberitakan tentang kitabmu Lukas? Itu siapa penulisnya? Edis ini karena dia tidak pernah kuliah dan lulus. Beda seperti Bunda Gembala si paling sarjana ini. Dan ini lanjut S2 bentar lagi. Beda dengan Ustadz Yusuf PI dan Ustadz Wafi yang selesai mengabdi di pondok pesantren, bersekolah di pondok pesantren. Edis drop out 2 kali, makanya dia nggak ngerti epistemologi. Epistemologi itu, Edis, adalah asal muasal sebuah narasi dan informasi. Sini aku ajarkan sebagai mahasiswi ya. Epistemologi itu harus bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Contoh, siapa penulis kitabmu? Kau harus mampu jelaskan.
menurut anggapan orang. Nah ini nih, inilah kitab karangan nih. Dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, si Edis akan mencret kalau ditanya, dari mana si Lukas ini tahu bahwa Yesus itu anak Yusuf? Karena di situ tertulis menurut anggapan orang. Bentar ya Edis ya, Bunda ambilkan ayat buat anak Bunda Edis dulu ya. Tapi aku salut dengan Edis, dia lebih cerdas daripada Yesus. Dia nggak mau miskin, Yesus miskin ya. Lukas 23, ini nih. Ini nih. Kalau kau tanya, siapakah dalam Quran surah An-Nahl tentang mereka ini? Ini Allah berbicara tentang orang musyrik. Ngapain Allah sebutkan namanya satu-satu? Bahwa mereka yang musyrik Harus ada itu namanya lah. artinya loh, Harus ada namanya kata ngapain? Yusuf. Memangnya kami enggak, yang harus ada nama itu adalah informasi ayat ini dari mana? Ini kan Tuhan yang ngasih tahu. Ngapain pula kami meragukan Tuhan? Yang perlu kau Harus ada ragukan itu namanya adalah kata ini. Yusuf, kata Iya, Wafi harus ada kan? namanya. Iya, ini yang maksudnya yang harus ada namanya. Jangan kejang Edis, tenang. Ini Bunda orangnya santun Bunda Gembala ini. Ini. Kau tengok ini ya, Lukas pasal 3 nomor 23. Nih, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan, nah ini si Lukas ini kan wartawan. Ya, Jagal 99. Langsung aja Islam Kristen. Kalau nggak ada suaranya udah Pak, tidur aja Pak, tidur. Kalau naik ke atas nggak ada suaranya. Apa nih Bro Duta, Riva the Best, panggil si Ipa ke sini. Ayo naik, apa Pak Duta yang mau sama saya diskusi? Bisa nggak? Diskusi modalnya hujatan, modalnya suara nggak jelas kayak baterai ini belum Kita dicas. mendapatkan informasi dari anggapan orang Nanti kau jawab ini ya. Menurut anggapan orang, si Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaanku ini jangan kau nggak jawab kayak punya Ustadz Wafi tadi, nggak kau jawab Pertanyaanku anggapan bahwa si Yesus ini anak Yusuf, apakah anggapan benar atau anggapan salah? Kenapa begitu? Kalau anggapan itu benar, berarti Tuhanmu hasil hubungan sperma, hubungan biologis, karena dia anak kandung Yusuf. Kalau ini adalah anggapan yang keliru, berarti kitab kau memuat gibah. Maka tolong kau pilih di antara itu. Aku sepakat, menuhankan menurut Edis artinya mengikuti, maka Nabi Muhammad itu adalah Rob. Ya, kata Edis. Tapi ternyata konsekuensinya, Yesus Robnya iblis, karena pasrah kepada kehendak dan karya iblis. Oke Edis, silakan dijawab pertanyaan Bunda, anak Bunda ya. Menurut anggapan orang, Yesus ini adalah anak Yusuf. Pertanyaannya, apakah ini anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Silakan dijelaskan. Dan tolonglah kita win-win solution aja ya. Nabiku tidak boleh berbuat salah walaupun kesalahan itu bukan dosa. Tuhanmu menipu pun boleh, kata Bapak. Bahkan maaf Edis, mengutip kitab yang tidak ada, ini lebih jahat lagi ya. Firman Tuhan lo dirubah-rubah sama Yesus loh. Ya. Terima kasih Edis. Bentar kan aku nggak 10 menit. Lanjut. Tunggu dulu. Ya. Saya mau jawab. Harus 5 orang nih. Saya mau Iva, jawab pertanyaan Raffi. Edi. Kamu Panasan 20 menit. langsung ya. 20 menit, bayangkan 20 menit. Ya silakan. Kalau saya Semua hadapi ada ya. semua, inilah enaknya Betul, saya kan. Kalau saya nggak kali satu orang bisa menghadapi saya, harus Ustadz bersama Wafi. mereka. Iya, kameranya. Sip. Lihat, si Ipa sudah, si Mila sudah, si YP, nanti siapa lagi? Ada lagi satu lagi ya. Si Yusuf. Kongko. Nih, kan nanya nama nih ya. Di dalam surah An-Nahl. Saya cuma jawab bahwa setiap ada kasus disebutkan orang itu namanya pun ada di Al-Quran. Ini kan surah An-Nahl ayat ke-103 kata Mas Edis. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Nah, ini siapa orangnya namanya? Kan begitu. Surah Al-Nahl ayat 103. Ini ya. Umat Islam, kebanyakan umat Islam, khususnya yang ada di TikTok, bikin pertanyaan gak bisa, mendengarkan jawaban gak bisa. Itu bagaimana mau diskusi? Membuat satu pertanyaan aja tidak bisa. Membuat satu pertanyaan ya gak bisa. Gimana mau mendengarkan jawaban langsung?
Makanya umat-umat Islam belajar ya, belajar sama saya deh nih, ya, belajar mumpung saya lagi bawa. Ya, salam. Ya, Dani aja Islam Kristen. Dani Islam Kristen tuh, mendengarkan aja nggak bisa, gimana mau diajak diskusi? Oke, ganti akun ya kalau mau nonton lagi ya. Ganti akun. Kalau mau nonton ganti akun ya. Oke, kita lanjut. I'lam, ketahuilah, annal murad min hadhil ayah, Teman-teman, bahwa kalau host bicara, host menyapa 2 atau 3 kali, kalian jawab. Kalau kalian nggak jawab, artinya kalian mau ngapain? Begitu minta naik lagi, saya blokir ya. maksud dari ayat ini adalah hikayatu syubhatin Nonton ukhra, di tempat hikayah lain aja. tentang syubhat yang lain, min syubuhati mungkari nubuwati Hati-hati Muhammad, bahasa tentang kasar, orang-orang yang menfitnah kemungkaran terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa dzalika li'annahum kanu yaqul, mereka mengatakan, mereka nih di dalam ayat ini, inna Muhammadan innama yadhkuru hadhil qisas wa hadhil kalimat li'annahu yastifiduha min insanin akhar. Nabi Muhammad itu cerita ini dan itu dia dapat dari orang, bukan dapat dari Allah. Nah, siapa namanya? Ini, waqtahlafu fi hadzal bashar alladzina sabal musyrikun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam itata'anu bi ila huwa abdun li bani Amir bin Lu'ai. Ayo, ada ya? Ya, Scorpio, selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, Islam Kristen Pak. Kristen Pak, jangan marah-marahin lah Pak. Oke, apa yang mau disampaikan? Aduh, Bapak kok gitu sih? Nah, lo naik ngapain? Coba naik ngapain coba? Aku mau dengar suara Bapak aja. Oke, dengar di bawah bisa. Dengar di bawah bisa ya. Dari kalangan Bani Amir, abad dari kalangan Bani Amir bin Lu'ai, ada namanya. Sekarang saya jawab tadi pertanyaan saya. Tolong jangan keliling-keliling dulu. Ya, jangan keliling-keliling dulu. Jangan ke sana kemari, dijawab dulu, datanya tampilkan dulu, baru cerita Ya, gitu terima loh. kasih, Baru teman-teman cerita yang Mas udah Edis. siap-siap layar. Jadi menurut anggapan orang, Yesus adalah anaknya Yusuf, Yusuf anaknya Eli. Siapa nama orangnya? Saya sudah nyebutin nih namanya nih. Siapa nama orangnya? Kemudian kredibilitasnya bagaimana? Begitu. Monggo dijawab. Baik. Mbak Besarin Jasub, baik, terima kasih ya. Kalau diskusi sama Wafi, kita tadi metodenya itu slow aja. Karena Wafi ini memang dia ya tidak terlalu barbar lah begitu ya. Jadi begini, saya tanggapi dulu dari Wafi ya, nanti Rifa nih. Saya itu selalu ngikutin nih. Banyak orang mengatakan, kamu kok ini. Karena biasanya dimulai dari orang Islam yang pengen diskusinya itu mode barbar begitu. Nggak apa-apa kalau kalian mau mode barbar saya ikutin begitu. Karena kalian yang pengen kan, Rifa yang pengen mode barbar. Tapi jangan diturunin loh sob. Nanti kalau saya mode barbar diturunin nggak? Itu masalahnya gitu loh. Baik. Diturunin, Jadi saya tanggapi tak, dulu saya dari Wafi ya. Tadi Diturunin. mengatakan An-Nahl 103. Panasan. Tadi dikatakan siapa? Luhai atau siapa tadi? Begini Wafi, kalau kamu membaca tafsir, Bukan Luhai, saya ulangi ini. Biar Coba. jelas namanya ini. Coba. Abad, ini ya, ini. Abad Libani. Ini namanya nih. Huwa abdun, seorang hamba sahaya dari kalangan Bani Amir bin Lu'ai. Yuqalu lahu Ya'ish, namanya Ya'ish. Dia dari Bani Amir bin Lu'ai. Dah. Yuk. Baik. Jadi kalau di situ dikatakan namanya abad dan lain sebagainya, masalahnya itu bukan Al-Quran, itu masalahnya. Tetapi juga Ustadz Wafi jangan hanya membaca sepotong saja, karena ada banyak riwayat-riwayat lain mengatakan ada itu berkata dari Bani Nasrani, ada orang Ajam itu orang-orang Nasrani, ada yang mengatakan itu siapa namanya, banyak itu, bukan cuma itu saja. Begini Wafi, yang harus Anda Ya ingat, memang orangnya kan banyak Mas Edis. ini Jangan kalau saya ngomong kan, dipotong-potong, berat nih Mas. kalau saya ngomong ini Jadi berat nih. namanya Kalau mereka saya- kan banyak. Kalau lah saya namanya. ngomong, Giliran Lukas menurut anggapan orang pada dikejar.
Sabar, Opi. Ngomong kok Edis dipotong-potong. Ini tuh, Bro Duta, dengar ya. Dengar tuh, Bro Duta. Dengar. Kalau saya ngomong teman-teman, tidak mungkin mereka bisa tenang, gundah, gelisah, gulana. Ini, apakah boleh saya bicara? Iya, Boleh. lanjut datanya. Yuk, dijawab. Heran loh kalau saya ngomong, kenapa kalian nggak bisa duduk anteng diem gitu kalau saya ngomong? Kenapa kalian gelisah gitu Karena seperti tadi sudah ketakutan? terbukti 20 menit ngomong sendiri gak ada data sama sekali, malah curhat isinya. Ini lah makanya saya bilang berat bener ini. Wafi, begini loh Wafi, dengar ya. Kita Berat, ini berat. membahas Al-Quran dan Injil, bukan membahas buku lain. Itu dulu yang harus kamu ingat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa itu orang-orangnya. Hai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar gila. Siapa orangnya? Siapa orangnya? Kan gak disebutkan di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl ayat 103. Dan kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan seseorang kepadanya. Siapa orangnya? Al-Quran gak ngomong. Gak ngomong Al-Quran. Di dalam Injil berkata, menurut anggapan orang, Iya, dikit karena dia kagak open anak Yusuf. Siapa orangnya? Gak ada. Bible mengatakan, oh yang ngomong itu Udin, Joko. Gak ada. Karena Quran dan Bible tidak fokus kepada siapa yang ngomong, tetapi apa omongannya. Kenapa kita menurunkan diskusi kita kepada level kuluk-kuluk, kata Airben. Wafi, tolonglah Wafi. Kita diskusi itu yang cerdas lah. Kan Al-Quran berkata, kalau semua itu ditulis, air laut saja nggak cukup mau menginformasikan itu. Injil juga bilang begitu. Seandainya semua ditulis, maka agaknya dunia ini tidak akan cukup untuk menampungnya. Jadi Ustadz Wafi, saya pengen diskusi naik level lah, ya. Jangan gara-gara tidak disebutkan di situ siapa namanya, lalu kita bilang, oh ini nggak valid. Bukan begitu model diskusinya. Di Quran juga nggak disebutkan siapa namanya. Ya, kalau di luar Quran ya itu bukan Quran, ngapain? Orang yang dibahas Quran kok. Nah, begini Wafi, itu selesai ya tanggapan saya sama kamu. Begini Rifa. Gak ada jawabannya Teman-teman. berarti. Nah, lihat nih. Saya minta jawaban loh. Nggak Kan puas tadi dia. adu nama nih, Boleh adu saya nama ngomong? nih. Ada Boleh saya nggak ngomong? namanya? Ada. Boleh saya ngomong Wafi? Ya, sekarang Boleh saya mana ngomong? namanya? Menurut anggapan orang itu namanya Berat siapa? ini, Sob. Gitu loh. Berat ini Sob kalau saya Nggak ngomong ada Sob. data sih dari tadi gitu loh. Kayaknya berat kalau saya ngomong ini. Selalu dipotong. Udah 1:30 loh. Udah 1:30 pagi loh. Ya, Octavianus. Dia turun, oke. Sebentar ada yang mau naik lagi. Teman-teman, kalau kalian naik, disapa nggak bersuara, saya akan turunin. Baik ya, begini. Aku mau jawab, kamu habis ini tentang Nabi Muhammad orang gila, ya kau tuduh tadi. Ya, jangan Sob, kemana-mana. saya jangan alasan paham. setengah Sob. dua. Sob, saya paham. Itu kan orang-orang yang bilang bahwa Muhammad itu orang gila. Itu kan orang-orang yang ngomong. Saya nggak pernah mengatakan seperti para orang-orang yang ngaku apologet terus menjelek-jelekkan Ya Quran. udah, ntar ku tanggapi ya bisnis. Itu sudah clear kok. Yang ngomong bukan ini, yang ngomong orang-orang. Iya, bahwa nanti ku Muhammad gila. tanggapi itu. Ku tanggapi itu nanti ya. Kenapa bisnis. kita harus Oke. pusing dengan omongan orang-orang? Kan gitu. Nah, terus gini. Rifa nampak sekali. Ya, Edi selamat malam. Saya bingung teman-teman, apa suara saya nggak ada atau gimana nih? Ada, ya berarti yang naik pada budak semua ya. Iya, dia ini seperti orang yang ingin melampiaskan emosinya. Makanya dia seperti orang yang wah, kesetanan dan lain sebagainya, memaki-maki dan lain sebagainya. Begini, saya cuma mau bilang begini, Rifa, kalau model kamu diskusi seperti itu, percayalah kamu, Islam itu akan dihujat terus. Karena apa? Al-Quran itu bilang, janganlah kamu mendebat mereka kecuali dengan cara
cara yang paling baik. Itu Quran sudah ngomong begitu. Disuruh berdebat. Bro Duta, naik. Aduh, dibilang naik. Coba tunjukin. Tunjukin narasi lo. Tunjukin di atas. Dibilangin Islam. Jangan ngechat. Ya. Jangan ngechat. Level sih boleh 32. Paus. Level boleh 32, tapi tunjukin, coba naik ke atas. Level sultan. Dibilangin kalau Islam jangan ngechat. Kenapa saya bilang nggak boleh ngechat? Ngechatnya kagak jelas. Kayak Raden dengan nih, cara ya. yang baik. Love you di Tidak sono, boleh love you di kamu sono. mengeluarkan kata-kata yang kotor. Jangan Kamu ngechat bilang Islam Tuhan kami sekali tolol lagi, ya. dan lain sebagainya. Kalau kamu mulai Islam dengan naik. diskusi seperti itu, Rifa, yang ada nanti orang-orang tuh menghujat agama Islam Islam. naik, nggak boleh. Makanya nggak salah Ngechat ketika habis kamu membuka Komal, yang ada bukan pendidikan, yang ada saling maki-memaki, merusak hubungan antar anak bangsa. Nah, siapa yang bikin hubungan antar anak bangsa itu rusak? Yang bikin itu adalah sekelompok orang-orang Islam. Nih, saya tunjukin sama kamu. Saya balikin sama kamu, Rifa. Biar kamu ngerti, Rifa. Saya itu sama sekali saya itu tidak pernah diskusi itu dengan tujuan yang jelek. Keluarga saya itu banyak yang Muslim. Biar kamu tahu, Rifa. Nih, kamu lihat ini. Kamu kan bilang, saya dipanggil polisi, bla bla bla. Ya karena memang di Indonesia beda. Nih, kamu lihat ini, Rifa. Apa ini? Banner ini. Ini banner ini, biar kamu saya baca ini. Jangan dibilang ini oknum. 1, teras dakwah. 2, nih, ini ormas-ormasnya nih. Logo-logo ormasnya nih. Nih ya. Ini semua ormas-ormas yang mensponsori acara ini. Apa bannernya? Perhatikan. Ini bannernya. Benarkah Bible dipalsukan? Dipajang, ditancepin di jalan. Ini kalau Islam, Ripa, kalau kamu bilang tadi, oh saya dipanggil polisi begini, saya hadapi begini, saya tidak. Loh, karena di negeri Konoha, biar kamu tahu, Rifa, di negeri Konoha itu memang orang Islam itu mau kelakuannya kayak begitu pun melanggar undang-undang, nggak apa-apa. Orang namanya orang-orang yang nggak waras kok. Gimana? Kalau orang di Indonesia, Rifa, kamu bikin banner begini, benarkah Bible dipalsukan? Kamu pajang di jalan, nggak apa-apa. Polisi belain kamu. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan membela orang Islam. Gubernur, bupati, nggak ada yang ribut kalau ada tulisan begini. Karena apa? Karena di negeri Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Coba misalnya nih, saya balik. Bible-nya ini coret. Rifa, kau lihat sini. Bible-nya coret. Iya, Dis. Kau coret Bible-nya, kau ganti. Benarkah Quran dipalsukan? Kau Itu jamin apa? nih. Saya balik dulu kamera saya. Ya marah loh, itu bohong. balik. Kalau itu kan itu beneran kan. Jangan, tenang. Tapi kok aja Kamu aku tadi ngomong barusan. Tenang. Ya aku dipanggil. Kalau dengarkan saya. Jawabannya Kalau mana? kamu, ya lihat nih, panik nih. Oh, iya, udah, aku diam. Panik nih. Kirain udah diajak ngomong aku. Ya udah lanjut. Dengarkan, Riba. Kenapa orang Islam kamu bilang, saya berani, saya dipanggil begini. Ya karena kamu di Indonesia. Di Indonesia itu hukumnya kayak begitu. Kalau kamu pajang begini, Bible dipalsukan, kok tempel-tempel gini, nggak apa-apa itu. Tapi coba nih, iris kuping saya, tempel. Benarkah Quran dipalsukan? Pajang di jalan. Mati kamu pasti digebukin sama orang Islam. Karena apa? Tenang. Jangan belum selesai. Dengar. Kenapa bisa seperti itu? Karena di Indonesia mayoritas tuh orang Islam. Kalau dikatakan benarkah Quran dipalsukan, dibahas oleh begini, percayalah, Kapolres turun tangan, rumahmu dibakar sama orang. Karena apa? Karena itu menista agama. Sementara kalau orang Islam bikin begitu, nggak apa-apa. Jadi kau jangan bangga-bangga dengan kebongakanmu, Rifa. Kau bangga, saya menghadapi. Ya karena kamu di Konoha. Saya tunjukin Udah, satu lagi. Des. Satu lagi. Kalau saya, tenang.
Kalau saya Lama ngomong kali jangan gua mau tanggapi kau. lihat nih, lihat nih, lihat nih, lihat nih. Lihat, Ayo lihat. satu lagi. Saya balikin kamera saya. Acara apa ini? Acara apa ini? Acara ceramah Zakir Naik di Bekasi. Berapa puluh ribu orang yang nonton? 40.000 orang Islam yang nonton. Apa yang dibahas? Saya balikin dulu kamera saya. Ntar, saya balikin dulu. Ini kalian jangan ngomong, kalian ini halu terus. Nih, apa yang dibahas Zakir Naik? Dia bahas, sesungguhnya Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi. Di dalam Bible Yesus menubuatkan Muhammad. Bla 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 bla. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen dari atas podium, membahas agama orang, apa yang diteriakkan oleh orang Islam? Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan. Karena apa? Karena mayoritas. Kok kamu bangga sekali? Saya tidak Ini lari. isinya curhat semua dengar. ini. Ini kalau saya ngomong ini masa depan. Kenapa Muslim pada kepanasan? Apa yang diomongin sama Edis TV itu kenyataan. Itu kenyataan teman-teman Islam ya. Kenyataan apa yang diomongin sama Edis TV. Panik Enggak, semua, panik. curhat semua Panik. isinya ini. Jangan panik dulu. Saya biar selesai dulu ngomong. Dengarkan. Pegang omongan saya. Seandainya saya diberikan hak yang sama oleh negara saya boleh bahas agama Kristen, saya tidak perlu pergi meninggalkan tempat saya. Sebagaimana orang-orang Islam seperti Rifa, Juma, dan kawan-kawan, mereka tidak perlu pergi karena bebas-bebas aja ngomong. Iya. Itu fakta ya teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Edis TV. Dibantah apa yang diomongin Edis TV. Ya ini Suwe, selamat malam. Gue bingung mereka pada pakai HP apa pakai kotak batu bata sih kalau naik kagak ada suaranya. Udah dibawa aja Pak, dibawa Pak. Karena apa? Yakin diskusi nih. Kok kayak anak-anak sih malah Kalau saya curhat. ngomongin, Wifi. Enggak, saya belum Undang, mendengarkan sebentar, jawaban sebentar. Unirifa loh. undang seorang penceramah Kristen ngomong di atas podium. Katanya enggak boleh seperti Aduh, anak-anak. tenang. Katanya jangan seperti anak-anak, curhat sana curhat sini. Lihat kalau saya ngomong mereka bisa diskusi diam. katanya gimana? Bisa mereka diam teman-teman. Mereka kepanasan ya, agak bingung juga. Apa yang diomongin Edis TV itu fakta. Sekali lagi teman-teman ya, kalau kalian teman-teman naik nggak ada suaranya saya turunin, minta naik lagi nggak ada suaranya saya blokir ya. Ketika saya ngomong mereka bisa diam. Ya Kenapa udah, malah aku mau tanggapi curhat? nih. Langsung Mau tanggapi tanggapi nih. dong. Ayo cepat. Kita kan diskusi. Udah, sekarang begini. Iya. Dengarkan saya. Intinya begini. Ada ketidakadilan di negara kita. Loh, mana Di mana? negara gitu loh. Di mana nih? Iya. Ngomong terus nih, ngomong Dan terus. Bisa nih. YouTube. Kau Pertanyaan ngapain ini juga ada Bang? dijawab sih. Ya udahlah. Kalau dia nggak bisa jawab, kalau nanti saya saya tidak closing boleh, ya statement udah aja Sob. Ustaz. Begini Sob, saya mohon maaf Sob. Jangan sebagai kabur, host. jangan Loh, kabur. karena Aku saya belum ngomong, closing statement. kalian ngomong, Aku saya belum closing diam. statement dis. Kalian Edis ngomong, takut saya denger diam. aku. Gimana nih? Ya udahlah. Tapi aku diizinkan closing statement ya dis ya. Dengar jangan kabur Boleh, ya nak. boleh. Tadi kamu ngomong saya diam. Giliran Ya saya udah, ngomong aku saya diam. nggak boleh gimana? Tapi nanti kalau Boleh saya closing ngomong? statement Itu jangan mereka kabur ya. nggak fair, nggak Oke. fair mereka. Oke. Tidak fair mereka. Des, gini. Gini, Des. Sedikit aja. Saya mau ambil Nggak fair mereka. Yang saya maksudkan begini. Pegang omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Muslim tidak mempersekusi saya, tidak mengancam saya, tidak akan mau memenggal kepala saya, tidak perlu saya meninggalkan apa yang saya punya. Saya bisa berapologet seperti Rifa di rumahnya, seperti Yusuf PI di rumahnya, seperti Zuma di rumahnya. Kenapa harus Dan? pergi meninggalkan yang dia punya?
Saya melakukan ini karena apa? Karena kalian orang-orang Islam mempersekusi saya. Udah. Nah, bayangkan teman-teman, bayangkan kalau ada seorang penceramah Kristen. Aduh, lagi ngomong nih gini. Des. Gimana nih? Iya, kau ngomong terus dari Boleh nggak? Dengerin Islam, kalian nggak boleh ngechat sini. Naik atau nonton aja ya. Naik, coba. Sorry ya, Islam, naik atau nonton aja, nggak usah ngechat. Ya percuma saya bisuin. Naik, coba bantah apa yang diomongin Edis TV betul atau tidak. Silakan. Jangan modal ngechat, teman-teman Islam, tunjukin. Kalau kalian katanya agama kebenaran, tunjukin. Orang penceramah Kristen membahas agama Islam dan atas podium di Udah, aku jawab. pasti Oke. dipenggal lehernya pasti. Kenapa? Karena dia Udah. menista agama Islam. Aku jawab ya. Membahas agama Gini orang ya, lain itu. gue sih bingung. Ini Edis sendiri, di sini ada Yusuf, ada YP, ada Uniripa, ada Sinila. Kepanasan teman-teman ya, kepanasan. Kita ulang sedikit ya. Kenapa sih mereka nggak ini ya? Nggak apa-apa. Polisi belain kamu. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan membela Yang orang Islam Islam. tep-tep aja deh, Gubernur, jangan bupati, ngechat deh, nggak ada ya. yang ribut kalau ada tulisan begini. Tep-tep sama Karena teman-teman apa? aja. Karena di negeri Indonesia yang mayoritas adalah Islam. Coba misalnya nih, saya balik. Bible-nya ini coret. Riva, kau lihat sini. Bible-nya coret. Iya, Dis. Kau coret Bible-nya, kau ganti. Benarkah Quran dipalsukan? Kau Itu jamin dusta. nih. Saya balik tuh kamera saya. Ya marah loh, itu bohong. balik. Kalau itu kan itu beneran kan. Jangan, tenang. Tapi kok aja Kamu aku tadi ngomong ngomong, barusan. tenang. Ya aku dipanggil. Kalau dengarkan saya. Jawabannya Kalau mana? kamu, ya lihat nih, panik nih. Oh, iya, aku diam. Mendingan nonton bareng ya, penontonnya 400. Melvin, ya salam Melvin. Selamat malam. Melvin. Tuh gue bingung komalnya ya. Minta naik pada begini. Nanti kalau minta naik sekali lagi gue blokir ya. Gue bingung loh betul-betul loh. Apa suara gue kekecilan atau gimana? Sekali lagi sabar teman-teman ya. Cukup besar ya, kenapa pada budek ya? Yon ada bantunya. Sumbat. Ayo, silakan teman-teman Islam. Dibilangin teman-teman yang Islam nih ya. No chat. No chat ya. Kirain udah diajak ngomong aku. Ya udah lanjut. Dengarkan Riba. Kenapa orang Islam kamu bilang, saya berani, saya dipanggil begini. Ya karena kamu di Indonesia. Di Indonesia itu hukumnya kayak begitu. Kalau kamu pajang begini, Bible dipalsukan, kau tempel gini, nggak apa-apa itu. Tapi coba nih, iris kuping saya, tempel. Benarkah Quran dipalsukan? Pajang di jalan. Mati kamu pasti digebukin sama orang Islam. Karena apa? Tenang. Jadi belum selesai. Dengar. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yang Islam di bawah juga pada budek ya. Kalian nggak boleh ngechat. Ngechat pasti saya bisuin yang Islam yang budek ya. Masih penasaran aja. di Indonesia Nggak boleh mayoritas ngechat itu teman orang Islam. Kalau dikatakan benarkah Quran Yang boleh dipalsukan, ngetep dibahas sama oleh apa, begini, sama percayalah, Kapolres turun tangan, rumahmu dibakar sama orang. Karena apa? Karena itu menista agama. Sementara kalau orang Islam, Bentar, gue sih bingung ya. Yang Islam kalian di bawah pada budek apa gimana sih ya? Kagak bisa, emang nggak bisa dibilangin orang Islam. Yang Islam yang di bawah, kalian jangan ngechat, cukup nonton. Kalau nggak tap layar, masih budek aja. bikin begitu, nggak apa-apa. Jadi kau jangan bangga-bangga dengan kebongakanmu, Rifa.
Kau bangga, saya tidak menghadapi. Ya karena kamu di Konoha. Saya tunjukin Udah, satu lagi. Des. Satu lagi. Kalau saya, tenang. Kalau saya Lama ngomong kali jangan gua tanggapi kau. lihat nih, lihat nih, lihat nih, lihat nih. Lihat, Ayo lihat. satu lagi. Saya balikin kamera. Saya sengaja bisuin supaya Islam naik ke atas, ya. Jangan sosok begini lah, begitu naik aja oh. Acara apa ini? Acara apa ini? Acara ceramah Zakir Naik di Bekasi. Berapa puluh ribu orang yang nonton? 40.000 orang Islam yang nonton. Apa yang dibahas? Saya balikin dulu kamera saya. Masih penasaran. Bentar, saya balikin dulu. Ini kalian jangan ngomong, kalian ini halu terus. Nih, apa yang dibahas Zakir Naik? Dia bahas sesungguhnya Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Sesungguhnya Muhammad itu adalah nabi. Di dalam Bible Yesus menubuatkan Muhammad. Bla 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 bla. Ketika ulama Islam. Oke, kita sapa nih. Pak Raga. 1. Pak Raga. Halo. 2. Pak Raga. Halo. Ya, Bapak Islam atau bukan? Islam. Ya, silakan Pak. Apa yang mau dibantah? Ya, saya dengar aja dulu. Bapak dengar aja. Ya, dengar di bawah, jangan chat-chat Pak ya. Dengar aja di bawah, jangan ngechat ya. Dengar aja di bawah. Bahas agama Kristen dari atas podium, membahas agama orang. Apa yang diteriakkan oleh orang Islam? Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan. Karena apa? Karena mayoritas. Kok kamu bangga suka? Oke, kita sapa dulu nih. Oh, Peter siapa? Halo, selamat malam. Aduh, gue capek udah teman-teman. Jangan minta naik lah teman-teman ya. Nanti malam aja minta naiknya ya. Kita jadi kakak menyimak nih. Saya tidak lari. Isinya curhat semua dengar. ini. Ini kalau saya ngomong nih malah panik nih. Panik Enggak, semua, panik. curhat semua Panik. isinya ini. Jangan panik dulu. Saya biar selesai dulu ngomong. Dengarkan. Pegang omongan saya. Seandainya saya diberikan hak yang sama oleh negara saya boleh bahas agama Kristen, saya tidak perlu pergi meninggalkan tempat saya. Sebagaimana orang-orang Islam seperti Rifa, Juma, dan kawan-kawan, mereka tidak perlu pergi karena bebas-bebas aja ngomong. Iya kan? Karena apa? Yakin diskusi nih. Kok kayak anak-anak Kalau saya ngomong lihat. Enggak, saya belum Undang, mendengarkan sebentar, jawaban sebentar. Uni Rifa loh. Undang seorang penceramah Kristen ngomong di atas podium. Katanya enggak boleh seperti Aduh, anak-anak. tenang. Katanya jangan seperti anak-anak, curhat sana curhat sini. Lihat kalau saya ngomong mereka bisa diskusi diam. katanya gimana? Bisa mereka diam teman-teman? Ketika saya ngomong mereka bisa diam? Ya udah. Sekali lagi pengumuman buat yang Islam, kalian dilarang ngechat di Komal ini. Buat pengikut Muhammad, kalian dilarang di chat sini ya. Komal ini. Kalau mau naik, Tanggapi nih. naik dan tanggapi. Langsung tanggapi nih. Ayo cepat. Kita kan diskusi. Udah, sekarang begini. Iya. Dengarkan saya. Intinya begini. Ada ketidakadilan di negara kita. Loh, mana negara gitu loh. Di mana nih? Iya. Ngomong terus nih, ngomong Dan terus. Bisa nih. justru Kau Pertanyaan ngapain ini juga berat? Ya udahlah. kalau dia nggak bisa jawab, Kalau nanti saya saya tidak closing boleh, ya statement udah aja Sob. Ustaz. Begini Sob, saya mohon maaf Sob. Jangan sebagai kabur, host. jangan Loh, kabur. Karena Aku saya belum ngomong, closing statement. kalian ngomong, Aku saya belum closing diam. statement di. Kalian ngomong, saya diam. Gimana nih? Ya udahlah. Tapi aku diizinkan closing statement ya, Dis ya. Dengar jangan kabur Boleh, ya, Nak. boleh. Tadi kamu ngomong saya diam. Giliran Ya saya udah, ngomong, aku saya kalian diam. nggak boleh gimana? Tapi nanti kalau Boleh saya closing ngomong? statement jangan kabur mereka ya. nggak fair, nggak Oke, fair mereka. oke. Tidak fair mereka. Des, aja saya masuk. Des, gini. Ustaz, Gini, bisa Des. 1 menit aja Ustaz. Sedikit aja. Saya mau ngambil Nggak fair mereka. Yang saya maksudkan begini. Pegang omongan saya. Pegang omongan saya. Kalau Muslim tidak mempersekusi
saya, tidak mengancam saya, tidak akan mau memenggal kepala saya, tidak perlu saya meninggalkan apa yang saya punya. Saya bisa berapologet seperti Rifa di rumahnya, seperti Yusuf PI di rumahnya, seperti Zuma di rumahnya. Kenapa harus pergi? Meninggalkan yang dia punya. Saya melakukan ini karena apa? Karena kalian orang-orang Islam mempersekusi saya. Udah. Nah, bayangkan teman-teman, bayangkan kalau ada seorang penceramah Kristen. Aduh, lagi ngomong nih gini. Gimana nih? Iya, kau ngomong terus dari tadi Boleh aku nggak? nanggapin. Boleh nggak seorang penceramah Kristen membahas agama Islam dan Udah, atas aku jawab. podium di Glor? Udah, aku jawab. Pasti Oke. dipenggal lehernya pasti. Kenapa? Karena dia Udah. menista agama Islam. Kau jawab ya. Membahas agama orang lain itu. Makanya Udah. saya bilang, mari kita adil. Mau nggak? Mau nggak kita adil? Kenapa? Negara Jangan ini gelisah, tidak Ladis. memperlakukan Oke. warga negaranya dengan Ganti adil. Ades. Orang Islam boleh bahas Dari Kristen. diskusi sampai Nah, sesi curhat ini namanya. Sampai curhat. Iya. Jadi potong-potong Kelamaan. terus. Mana? Tadi belum selesai, Sob. Tadi itu dia Kalau Kapan ya aku udahlah, mau kalau tanggapi? saya belum nanggapi loh. Ripa tadi banyak loh nanggapin yang lain. saya karena dia takut. Lo kabur bukan gara-gara orang Islam, tapi orang Halah, Katolik yang Mila, kau Mau- tidak tahu apa-apa, Mila. Kau baru Mau muncul di pakai depan. timer aja? tahu apa Mau boleh. pakai timer aja? Ustaz, Ya pakai udahlah, timer, Sob. Ustaz. Jadi dia kabur, Gini, Ustaz. kalian berapa Bunda, orang loh? nanti dia kabur. Mila, Bunda nanti dia kabur. Wafi, Saya. Yusuf Bunda, Bey, nanti dia kabur, loh. Bunda. 4 lawan 1. Bagaimana Bukan. kalian 4 orang ngomong? Saya Lagi sendiri. kabur. Kayak gitu Ustaz, Ya udah, Ustaz. aku yang ngomong. Oke? Udah. Biar Bunda bilang sama Uniripa bentar. Des, aku jawab ya. Aku hanya menjawab tentang masalah agama, bukan curhatan kamu, oke? Tentang masalah Nabi Muhammad, nabiku. Itu aja yang ku jawab. Oke? Perhatikan nih, ya. Kau kelamaan masalahnya. Kalau aku jawab kamu simple. Paling 3 menit nih ya. Tentang masalah Nabi Muhammad tadi kau katakan ya ada tuduhan bahwa dia adalah orang gila. Kan kayak gitu. Des, ini ayatnya Al-Hijr ayat ke-6 kan yang kau bawa. Mereka berkata, wahai orang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar orang gila. Kau kalau dijawab Ustadz Wafi pakai penjelasan ulama kagak terima. Baik, sekarang ku jawab tentang hal ini pakai Al-Quran juga. Ya, ini ada jawabannya Des ya. Di dalam Quran surah Al-Qalam, ya Des ya, kau buka aja nanti Al-Qalam di ayat kedua sampai ke-6. Apa di sini dikatakan? Berkat karunia Tuhanmu, engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Ya, catat tuh Al-Qalam ayat 2, Nabi Muhammad bukan orang gila. Lalu siapa yang dikatakan Allah yang betul-betul gila? Jadi kata Allah ya, dapat kita lihat Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir ya. Ini kalau kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat, di antara yang menuduh Nabi Muhammad ya dengan Edis TV, siapa di antara kamu yang gila? Jadi maksud Allah ya, kalau kau bawa Al-Hijr ayat 6, sebenarnya yang bawa Al-Hijr ayat 6 kayak Edis itulah orang gila sebenarnya. Jadi siap ya. Edis, ya bentar. Edis Udah 3 pakai menit. Al-Hijr ayat 6, sebenarnya itulah yang betul-betul orang gila. Nah, ini kata Allah, Nabi Muhammad bukan orang gila, tapi Edis yang orang gila, maksudnya. Ya, setengah ya. Udah. Belum, satu lagi. Kau buka ke Markus, ya, Markus 3 nomor 1. Bukan Nabi Muhammad yang gila, tapi Yesus yang gila. Tuh. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Jadi yang gila itu Yesus dan kau, kan gitu. Oke, setengah ya. Nah,
bukan Nabi Muhammad karena udah dijawab oleh Allah. Dah tuh ya. Oke, baik, tanggapi. Jadi begini Sob, ya, begini Sob. Makanya saya bilang tadi, apa sih gunanya kita diskusi Sob? Kenapa kau ke-mute? Salah kok, sorry. Salah baik. pencet, buka mic. Baik. Baik, gini Sob ya, saya tanggapi. Jadi makanya ketika orang nonton, ketika saya bersuara, mengeluarkan kata-kata, jangan disalahpahami Sob. Sob, tujuan Nontonnya kita... curhat sih. Nah, inilah kan dia, saya kalau ngomong kan mereka nggak bisa tenang kan Sob. Iya, Ini, coba Sob, langsung satset makanya gitu, susah. ditanya apa, dijawab apa, dan Ini, curhat-curhat dulu. inilah makanya saya bilang nggak tahan loh mereka dengar saya ngomong itu. Tenanglah Wafi, gini loh. Dalam sebuah diskusi, tujuan kita itu apa? Itu dulu, motif kita mengadakan, membuka channel ini apa? Kalau motif kita untuk saling maki-memaki, tinggalkan diskusi ini. Karena kita untuk memecah satuan Indonesia, kita sih, biar kita itu